Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam Pertama-tama saya warahmatullahi ucapkan wabarakatuh. kepada Pak Dr. Yusuf Surahman ya, Ya, atas kehadirannya di acara podcast Bicara Iptek pada hari ini yang ke episode ke-17. Tema yang akan diangkat Pak Iyung ini, panggilan akrab Pak Iyung ya, iya. adalah eksplorasi potensi laut dalam, urgensi dan kesiapan Indonesia. Memang ini judulnya serem ya, laut dalam. Indonesia lagi. Indonesia lagi. Laut dangkal aja belum tuntas, laut dalam sekarang kan. Nah itu potensinya bagaimana dan risetnya seperti apa, usaha kita apa. Ini akan dikupas pada episode 17 kali ini. Jadi sekali lagi Pak Dr. Yusuf Surahman Jaya Diharja ini dulu pernah direktur di BPT ya. Ya, Kemudian jadi deputi di Badan Informasi Geospasial. ya. Tapi untuk lebih jelasnya secara singkat, mungkin Pak Yusuf bisa menyampaikan biodata singkat S1, S2, S3-nya di mana. Itu aja Pak. Nanti dalam perjalanannya kita explore pekerjaan Pak Yung. Tapi sebelum itu kita salaman dulu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sadli. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, sudah sekian tahun lamanya tidak berjumpa. Dan sekarang kita memasuki acara santai, diskusi. Pak Sadli yang mengundang saya. Terima kasih atas kepercayaan mengundang saya untuk bisa ngobrol-ngobrol ya terkait masalah eksplorasi potensi laut dalam. Baik, seperti apa yang ditanyakan Pak Sadli, CV saya mulai dari SD, saya lahir di Bandung. Oh di Bandung, orang Bandung ya. Orang Bandung pisan. SD, SMP, SMA, ITB. Ya, jadi SD masih kecil saya hidup di lingkungan apa ya disebutnya tuh serba ada gitu ya. Maksudnya serba ada bukan dari harta, tapi lingkungan kehidupan saya kecil itu macam-macam ya. Ada lingkungan Baragajul, ada lingkungan Iya. sekolah, ada lingkungan pokoknya semuanya ada di situ. Saya hidup di Jalan Ciwaregu nomor 24 dulu di Bandung, di kurang lebih di daerah Supratman situ ya. SD juga dekat-dekat situ, SD Ciujung 2, SMP 14, SMA Negeri 1, Oh sama satu ya. SMA 1 Dago ya di Bandung. Terus masuk ITB dan saya mengambil jurusan yang langka ya, yaitu adalah jurusan geofisika dan meteorologi. Wah. Sekarang sudah bubar, nggak ada lagi. Tapi masih pecah menjadi 3 jurusan dan salah satunya adalah sekarang masih menjadi geofisika terapan ya, ada di ITB itu. Nah, terkait masalah eksplorasi laut dalam yang tadi Pak Sadli ingin ngobrol-ngobrol terkait masalah itu. Pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa kondisi Indonesia secara posisi letak geografis itu merupakan posisi yang mungkin tidak akan dijumpai di negara lain ya, karena memang unik Indonesia ini. Sehingga potensi knowledge atau potensi pengetahuan terkait masalah geologi, geofisik dan sebagainya di laut dalam itu sangat-sangat unik. Oleh karena itu di Indonesia ini banyak sekali para peneliti dunia, peneliti asing ingin sekali ya melihat, mempelajari dan mengupas apa sih sebetulnya yang ada di Indonesia ini terkait masalah potensi-potensi yang ada di laut dalam. Sehingga Indonesia merupakan negara yang betul-betul diminati dan diburu oleh para negara-negara maju di dunia, terutama para pemain geologi dan geofisik misalnya, dan oceanografi dan meteorologi, itu sangat-sangat ingin ya bekerja sama dengan Indonesia untuk bisa mengetahui apa potensi-potensi yang ada di Indonesia terkait masalah misalnya bahwa di Indonesia berkaitan dengan Indonesia True Flow misalnya. Itu merupakan Indonesia tuh kunci penentu iklim dunia. Nah, oleh karena itu Indonesia merupakan salah satu dari sisi meteorologinya tentunya
sangat-sangat diburu juga oleh para researcher dunia ini. Begitu juga tentang geologinya. Geologi ini sangat-sangat unik karena Indonesia bagian barat dan bagian timur berbeda sangat-sangat jauh, di mana kondisi tektonik di Indonesia barat itu didominasi oleh pertemuan atau tabrakan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Itu adalah di bagian barat, dan di bagian timur itu ada 3 lempeng yang betul-betul sangat berinteraksi, di mana subduksi atau pergerakan lempeng Pasifik menekan Indonesia bagian timur itu dengan kecepatan 12 cm per tahun, dan juga Australia menekan ke utara, menjadikan Indonesia daerah yang terjepit oleh ketiga lempeng pergerakan itu dimaksud. Nah, konsekuensinya adalah Indonesia merupakan negara yang betul-betul akan sangat banyak kebencanaan terkait masalah kegempaan barangkali ya, dan juga tsunami. Tapi di samping itu ada hal-hal yang sangat-sangat membanggakan, karena tidak hanya, katakanlah saya sampaikan bahwa potensi-potensi di Indonesia akibat adanya tabrakan lempeng-lempeng tersebut, itu adalah ada yang potensi natural resources yang negatif, ada natural resources yang positif. Katakanlah tadi yang negatif saya sampaikan bahwa yang negatif itu adalah misalnya tadi terjadi gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Tapi yang positifnya ada, yaitu adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini juga banyak ditemukan di laut-laut dalam terutama, dan juga di laut-laut dangkal, sehingga potensi-potensi yang ada di laut dalam di Indonesia ini akan sangat-sangat kita harus perbaharui terus informasi ini, yaitu dengan melakukan riset atau studi untuk mengambil data-data yang harus kita proses, sehingga kita bisa mendapatkan potensi-potensi apa saja yang ada di laut dalam tersebut. Salah satu contoh yang bisa disampaikan barangkali dalam kesempatan acara ini, di mana pada saat saya masih bekerja di BPPT waktu itu, jadi banyak sekali pekerjaan ataupun cooperation dengan negara-negara Eropa, ya, negara-negara Asia, Jepang misalnya, dan juga Amerika. Kita banyak sekali eksplorasi laut dalam, dan tentunya banyak sekali juga hasil-hasil yang sudah kita publikasikan. Dan tentunya diantaranya misalnya ada temuan gas hidrat misalnya yang kita gas hidrat, ya. gas hidrat yang masih tertanam di dalam laut kita, ya di laut dalam terutama itu. Mungkin juga kita bisa menemukan adanya mineral-mineral langka misalnya ya. Dan juga menemukan juga adanya chimney barangkali yang atau black smoker itu, di mana kandungan mineralnya yang sangat-sangat ekonomis ada di dalam bodi dari chimney tersebut. Itu adanya di laut dalam. Dan juga masih ada hal-hal lain yang harus kita eksploitasi. Di situ adalah terdapat juga beberapa yang paling penting barangkali di sini adalah eksplorasi knowledge, ya. Karena ilmu pengetahuan mungkin kalau saya sampaikan equal dengan sumber daya alam tadi itu. Karena knowledge ini merupakan resources yang betul-betul akan menjadikan penelitian atau riset ini mengungkapkan fenomena-fenomena alam yang belum kita ketahui sebelumnya ada di Indonesia. Contoh misalnya, ya di Indonesia ini saya baru menemukan, karena saya riset di situ adalah tesis doktor saya di situ, bahwa pada umumnya knowledge mengenai tektonik misalnya. Tektonik yang berada sekarang bermain di dunia ini, bahwa yang bergerak itu adalah oceanic crust. Oceanic crust bergerak tabrakan dengan lempeng benua sehingga dia membentuk prisma akresi. Dan jadilah dia menjadikan sebagai sumber kegempaan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada ternyata bukan oceanic crust-nya yang bergerak, tapi
kontinental kerasnya yang bergerak. Nah itu hanya ada di Indonesia tuh, seperti itu tuh. Di mana itu? Sulawesi. Ya, itu bukan ya di Solo ya. Sulawesi maksudnya. Maksudnya di selat ini atau di melintang gitu ya? Di Sulawesi Utara, lengan utara. Oh, utara. Ya. Lengan utara ya. Jadi Ya. Sulawesi itu kan terdiri dari beberapa bagian ya, yang secara tektonik dia menyatu di situ. Sulawesi Utara kan juga rawan gempa kan, banyak gempa di situ kan. Betul. Dia Nah, zaman dulu itu lengan Sulawesi Utara itu bukan barat timur, oh gitu. dia utara selatan. Jadi dia begini ya. Begini dia. Karena ini gini terdorong. Nah, sekarang gara-gara itu yang saya sampaikan tadi, kontinental kerasnya yang bergerak, padahal oceanic kerasnya diam. Itulah Sulawesi Utara, ya. Jadi misalnya tadinya Sulawesi Utara gini nih. Ya. Di sini ada Pasifik yang mendorong melewati Sorong Fault. Nah, Sorong Fault inilah yang menggerakkan si lengan utara ini terdorong jadi begini. Nah, pusat pergerakannya ada di Manado sana. Dan dia sebagai rotasi begini, pada saat dia berotasi seperti ini, didorong oleh Sorong Fault, dia membangun prisma akresi di Laut Sulawesi. Nah, itulah keunikan di Indonesia karena tidak ada di tempat lain gitu loh. Jadi knowledge ini sangat-sangat banyak sekali dijumpai di Indonesia yang betul-betul menjadi satu sumber daya pengetahuan yang tidak terdapat di negara-negara lain di dunia ini. Iya Pak, kalau Pak Yop menjelaskan ini bagus sekali. Jadi yang perlu kita tahu itu ini kan luar biasa sekali ya pengetahuan yang disampaikan Pak Yusuf Surahman ya. Itu kondisi saat ini seperti apa Pak di Indonesia mengenai research and development terkait dengan laut dalam ini? Oke. Sudah sampai seberapa jauh sih posisinya sekarang? Riset laut dalam kalau zaman sekarang saya barangkali bisa menceritakan kondisinya karena pertama kali adalah Kondisi sekalian dengan permasalahan ya kira-kira bagus. ya Apa sih masalah-masalahnya kan yang bisa? permasalahan sekarang adalah manusia tidak ya SDM enggak ya. Kalau saya yakin SDM kita Handal. canggih-canggih, handal dan jagoan gitu. Iya makanya kira-kira apa Nah. sehingga Sarana prasarana, infrastruktur sarana prasarana yang masih kita kurang. Ya, karena apa? Pertama kali kita mempunyai armada Barunajaya waktu masih di BPPT ya. dan juga masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Tapi sekarang walaupun memang sudah ada perencanaan untuk membeli kapal-kapal baru, sarana prasarananya mudah-mudahan ini bisa terlaksana demi jalannya riset laut dalam di Indonesia. Karena di Indonesia ini tentunya jelas yang harus kita lakukan sekarang ini adalah tadi mempersiapkan dulu sarana prasarananya, teknologinya, peralatan, survei dan sebagainya itu harus kita punya. SDM sudah oke, ya. Apalagi kita punya pengalaman mengelola kapal Barunajaya dan sebagainya itu bisa sampai kepada yang jauh mengelilingi dunia, ya, itu dengan kapal kita. Artinya apa ke depan? Tentunya kita harus mempunyai pertama adalah ada wadahnya dulu. Wadahnya sudah oke, tentunya harus dibuat program nasional. Apa program-program nasional yang harus kita lakukan sekarang? Yang urgen sekali sekarang yang harus kita lakukan adalah pemetaan batimetri, Pak. Oh, pemetaan batimetri. Batimetri Di Sidrosal. SAL, Ya lakukan ya. ya, BIG dan BIG, tapi itu belum tuntas ya. Masih banyak celah-celah itu ya. Belum, sampai sekarang belum ada itu program nasional khusus untuk pemetaan batimetri. Nggak ada, Pak. Oh. Jadi sejak saya ingin melakukan mengcreate program ini di nasional secara masih belum terjadi, belum terlaksana. Tadi itu memang kalau saya melihat kondisi seperti ini di Indonesia, saya ingin menggabungkan antara peta topografi daratan yang dibangun oleh BIG itu, Iya. dan tentunya nyambung dengan peta batimetri dasar laut, topografi dasar laut, di mana laut dangkal, menengah, dan laut dalam yang tadi saya disampaikan di Indonesia ini harus kita petakan dengan sempurna, dengan selesai sampai tuntas gitu loh.
Karena kalau peta ini kita tuntas, selesai, insya Allah knowledge tadi itu, sumber daya alam dan sebagainya, tentang kelautan akan beres, Pak. Oh begitu. Akan Jadi beres. permasalahan utama ini belum ada pemetaan batimetri ya? Tidak ada, Pak, sekarang. Belum. Yang dilakukan di Drosal itu apa itu Pak? Pemetaan apa itu? Batimetri apa itu? Batimetri untuk navigasi. Oh navigasi. Navigasi itu bukan secara aspek keseluruhan memetakan batimetri nasional. Tetapi, oh iya ya benar ya. Jadi belum ada itu ya. Belum ada, harus dibuat itu. Tapi sarana prasarana di Drosal Big ada untuk melakukan itu. Kapal-kapalnya sudah ada, misalnya di Terus alat-alat Hidrosal. untuk pemetaannya sistem Iya. ada ya, sudah ada ya. Ada, tapi itu pun masih kurang, ya. Apalagi Barunajaya kita yang dulu di BPPT itu punya kita lakukan itu sudah ada beberapa multi beam yang, tapi sekarang kan sudah nggak jalan lagi, Pak. Iya itu problem lagi itu ya. Problem lagi itu. Sudah ada aja, sudah tidak jalan Sudah gitu jalan kan. gitu. Nah ini yang barangkali saya dapat kabar bahwa BRIN akan membeli kapal baru dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai penambah resources tadi, platform tadi itu untuk bisa menyelesaikan batimetri kita. Karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat yang lebih banyak. Contoh misalnya dari model untuk early warning system tsunami lah katakan. Tanpa ada batimetri yang bagus Ya data betul, itu, saya percaya itu karena itu penting. Makanya Iya, kita selalu minta, tapi nggak ada terus. model tidak bisa kita buat, walaupun BMKG katakan membuat sekian ribu model. Skenario, Skenario. Skenario. Rule based. Iya, tanpa ada itu nggak bisa sempurna. Belum optimal Belum berarti. optimal. Bagaimana nanti evakuasinya, bagaimana prediksi gelombang sampai ke pantai, itu kan batimetri yang menjadikan sebagai satu data ataupun informasi yang menjadikan input dalam model tadi. Yang Pak Yul sampaikan ini itu kan problem kita ya, kondisi saat ini di Indonesia seperti memang perlu peta batimetri belum. Belum. Institusi sudah ada, SDM sudah ada, teknologi perlu dilengkapi gitu ya. Iya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengaruh lingkungan strategis ya di luar global, ya kayak negara-negara, bisa nggak negara-negara lain bisa diberikan contoh, misalnya Jepang yang banyak bencananya ya, atau di Amerika di mana yang Pak Yul bisa sampaikan secara singkat di sini, pengaruhnya bagaimana sih di luar itu? Apakah di luar juga sulit, Pak? Artinya apakah di luar sudah memulai melakukan itu atau memang hanya kita Indonesia yang belum? Kita yang belum, Pak. Luar udah dari Sudah. dulu sudah siap mereka. Kalau Jepang itu kan ada yang kapal itu apa namanya itu? Dia bisa membor apa? Drilling, Shinkai. Drilling, Bukan, itu CQ. CQ itu operasi kan? Oh, jalan sampai sekarang. Kita nggak bisa kerja sama gitu, pakai kapal itu misalnya. Bisa, tapi kan tetap harus jadi member, Pak, negara kita. Harus jadi member dari Ocean Drilling Project itu. Nah, kembali ke situ, yang jadi imamnya siapa Pak bagusnya di Indonesia? Yang bisa jadi member di situ. Kementerian sekarang kalau Kelautan gitu, atau BRIN BRIN atau lah sekarang kalau mau, BRIN. Oh, BRIN yang jadi situ. Iya, harusnya seperti itu. Cuman sekarang kan fee member itu kan mahal, Pak. Iya. Itu jadi masalah juga ya, saya pikir. Jadi gini, Pak. Kalau saya lihat tadi Pak Salih nanyain negara mana yang contoh siap negara sudah yang jadi contoh. Itu sudah pada negara-negara itu sudah pada oke, misalnya Australia, Pak. Tetangga kita semua. Australia itu sudah lengkap, dia peta topografi sama batimetri nyambung. Jepang, iya. misalnya mereka sudah nyambung. Ya. Amerika apalagi. Contoh adalah CLCS ataupun PBB memberikan peluang kepada negara pantai di dunia untuk mengklaim wilayah EEZ misalnya. Dan itu Pak Yul sudah lakukan kan? Sudah, tapi Kita sudah dapat klaim itu kan? klaim, tapi itu dengan effort yang sangat-sangat besar. Buat Jepang dan Australia, mereka tidak usah report-report lagi untuk memetakan batimetri. Mereka sudah punya, mereka sudah jelas sekali dengan resolusi yang sangat-sangat baik batimetrinya. Jadi keputusan PBB untuk mengklaim negara pantai untuk bisa mengklaim wilayah di luar 200 mil
Itu dengan sangat mudah Pak mereka itu. Karena apa? Sudah siap petanya. Nah kita harus memetakan dulu batimetrinya. Ditambah lagi dengan seismiknya untuk melihat ketebalan sedimen dan sebagainya. Jadi kita tuh ngedadak gitu loh. Walaupun memang bisa akhirnya untuk submit ke PBB, ke CLCS, dan kita bisa mengklaim wilayah kita. Contohnya salah satu yang sudah kita publish di dunia ini di PBB itu adalah di sebelah barat pulau wilayah Aceh. Sebelah baratnya ya. Ya, itu sudah klaim, sudah besar, sudah dapat, itu kurang lebih 4.109 km persegi Square, ya. Square gitu. Nah, dengan adanya batimetri ini juga kita diberikan kesempatan untuk bisa memberikan satu klaim yang lain. Kita sudah mengklaim lagi 3 daerah, yaitu di utara Papua, di selatan Jawa, dan di barat Sumatera ya. Nah, itu kurang lebih kalau kita petakan, kita klaim itu kurang lebih 1,5 luasnya pulau Sumatera, Pak. Wah, iya. Jadi besar sekali kita klaim ke PBB ini, dan mudah-mudahan ini bisa diterima ya di sidang-sidang CLCS berikutnya yang menurut jadwal kita akan disidangkan di tahun 2030-an. Jadi saking banyaknya antrian itu, ya kita harus sabar lah. Nah, SDM kita ini juga harus kita didik dari sekarang, Pak. Karena yang sudah mensubmit ke CLCS, belum tentu orang itu lagi yang akan berhadapan dengan PBB pada sidang nanti. Kita harus betul-betul regenerasi. Dan ini insya Allah sudah bisa kita lakukan, karena SDM kita, terus terang saya bisa fight dengan SDM luar. Orang-orang kita ini sangat bagus-bagus. Handal sebenarnya. Handal orang kita, SDM kita. Dan saya yakin teman-teman ini bisa menurunkan atau mengenerate lagi generasi-generasi baru untuk bisa nyambung supaya ini tidak hilang. Karena ini adalah usaha kita berikutnya, harus kita menyiapkan SDM supaya pada saat sidang di PBB tahun 2030 kita berhasil untuk bisa mengklaim itu. Ya, Nah, itu apalagi itu batimetri lagi semua ya. Batimetri. Jadi memang permasalahan utama batimetri itu yang penting diselesaikan ya. Kemudian yang kedua lagi, kalau terkait dengan anggaran, pasti besar anggarannya. Itu kan bisa melibatkan industri-industri lain kan, bisa Pertamina, industri dalam negeri kan banyak ini Pak. Ya. Itu gimana Pak kira-kira ke sinerginya gini? Karena ini kan masalah nasional ini, karena yang Bapak sampaikan tadi itu terkait juga dengan keamanan nasional. Betul. Iya kan? Banyak sekali manfaatnya. Sumber daya alam kita. Itu bagaimana Pak alam. itu dengan industri-industri yang lain kayak Pertamina, yang lain? Karena dari sisi biaya riset untuk pelaksanaan survei batimetri misalnya, itu di tahun 2014-15 kalau nggak salah, itu sudah ada yang namanya Tim Nasional Batimetri. Oh iya. Dan sudah sampai menghitung berapa biaya yang bisa dilakukan untuk mengcover seluruh laut di Indonesia. Itu nggak besar Pak, cuma 3 triliun. Kecil ya. Kecil, itu beres itu semua. Jadi kalau dibandingkan dengan utang kita sekarang yang sudah begitu besar, kecil sekali itu biaya batimetri itu. Jadi mohon kalau boleh itu nanti siapapun pengambil keputusan nasional, di pemerintah ini untuk bisa mengalokasikan ya, atau bisa membuat satu kebijakan. Ayo kita bangun, kita petakan Indonesia ini, karena dananya juga tidak begitu besar. Dan itu dikerjakan oleh kita saja, jangan pakai kita mampu kan? Mampu kita. Kita punya SDM yang handal. Nanti misalnya BRIN sudah mempunyai lagi kapal-kapal baru gitu kan. Kita ditambah lagi dengan Pertamina ataupun dengan swasta-swasta yang lain, perusahaan-perusahaan minyak. Data-data yang ada nanti kita himpun. Tentunya dengan kebijakan Pak. Dengan ada misalnya perintah dari satu Kepmen misalnya, untuk menyerahkan data-data yang sudah ada boleh nanti dihimpun jadi satu, jadikan sebagai satu database, dan menjadikan sebagai satu produk batimetri nasional yang betul-betul harus kita. Bahkan kalau tidak salah, tuh Pak Wahyu nih, IOC ini sudah juga
memberikan satu janji barangkali ya ke IOC bahwa tahun 2030 itu harus selesai gitu loh. Jadi kita waktu cuma 6 tahun lagi udah menyelesaikan batimetri itu sangat-sangat 6 tahun lagi, tapi ini sudah berjalan atau belum? belum. Wah, berarti 6 tahun sedikit sekali. Masih bisa 2-3 tahun ke depan at the end gitu ya. Iya, jadi yang Pak ini jelaskan ini, kita kan sudah lihat tadi kondisi saat ini seperti apa kita ya. Iya. Kemudian problemnya apa itu kan tadi peta batimetri segala macam belum ada. Belum ada. Kemudian kondisi yang diharapkan itu semuanya lengkap dulu, siap. Siap. Baru kita main gitu yang lain lagi Iya, kan seperti iya. itu. Baru nanti per sektor. Dan apa yang Pak Yun sampaikan ini adalah memberikan nilai tambah pastikan kepada pembangunan nasional kita Oh kan. iya jelas. Besar sekali kan. Sangat. Mulai dari potensi gas hidrat kalau kita bisa Sangat, eksplorasi, kemudian potensi migas kita kan juga kan. Tidak hanya itu Pak. Pertahanan. Pertahanan keamanan juga Aman sama. semua dari situ Nah, Pak. makanya dari situ Pak, tadi Bapak sudah singgung kebijakan ya. Iya. Kita perlu bahas dikit aja kebijakan, strategi dan upaya. Tuh. Ya kebijakannya itu harus pimpinan tertinggi presiden dalam hal ini Betul. mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan eksplorasi dan batimetri pembangunan peta batimetri ya Ya. untuk potensi laut dalam gitu kan. Iya. Itu kan kebijakannya. Betul. Strateginya misalnya penguatan SDM, penguatan infrastruktur dan pengembangan inovasi kan. Ya. Kemudian usaha-usahanya kan misalnya sekolahkan, training, Ya, penambahan itu salah alat, satu. Nah, menurut Pak Yong bagaimana kira-kira yang tadi kita sudah sampaikan kebijakan strategi upaya ini? Kira-kira bisa nggak terlaksana Pak? Karena kita kan akan kepemimpinan nasional kan ini sebentar lagi nih, ada yang baru. Biasa kalau kita tuh biasanya kita tuh harus ada wadah biasanya ya. Wadah harus dibentuk dulu, sarana, program dan sebagainya. Kalau saya sekarang ngelihatnya gini. Pertama adalah kuatkan dulu kebijakan. Ya, presiden harus membuat satu kebijakan. Kita Tidak punya lanjut PR. oleh menteri-menteri di Betul. bawahnya dan ahli. Turunkan nanti ke menteri-menteri nanti akan mengkolek SDM nanti akan lihat lagi ke kelembagaan, siapa yang bertanggung jawab lembaga ini, dan baru dari situ baru kita bisa menerjemahkan kepada fasilitas misalnya. Iya. Fasilitas persoalan di mana sih? Masa sih dengan negara yang begitu besar tidak punya uang untuk Hanya 3T itu kecil sekali kecil Pak. itu. Untuk Itu- negara seluar NKRI ini. Iya, itu dulu sudah 2/3 dihitung. laut kan? Betul. Nah, ini pertama yang harus kita lakukan adalah pertama ada semangatnya, ayo kita petahin sama-sama. Jangan lagi nunggu-nunggu waktu. Karena kalau nunggu-nunggu waktu lagi, kita lambat lagi ya. Karena terus terang batimetri ini merupakan apa ya istilahnya kalau dari sistem ini pokok gitu loh. Iya, ini kalau ini jadi segalanya bisa Semuanya kita bisa lakukan. main, semuanya bisa main. Iya, kayak kalau di komputer itu chips. Itulah, itulah. Ya, Intel gitu ya. Intel. Kalau ada ini Iya. jalan gitu. Nah, yang paling saya pengen mengimpikan itu adalah tadi wadah tadi itu. Wadah untuk melaksanakan ini. Iya, karena itu harus ada tim nasional, Pak. Maksudnya wadah itu takutnya nanti kelamaan gitu enggak ya? Kan yang ada kan sekarang kan Ya, bukan- yang melakukan bukan artinya ada BRIN untuk risetnya misalnya. Iya, iya. Kemudian di Sidrosal untuk pemetaan. Ada user-user, ada industri. Apakah Iya. itu tidak bisa diintegrasikan, disinergikan gitu, Pak? Itu yang sebetulnya Dengan kebijakan pemerintah. ada dirijennya. Ya, itu yang saya maksud Perintah itu. itu ada dirijennya. Nah, dirijen inilah yang harus kita bentuk. Siapapun nantinya akan membentuk ini, tapi yang jelas sarana ataupun lembaga-lembaga yang akan bertanggung jawab di situ nanti akan bermain. Kementerian SDM Sama-sama. juga mungkin Iya dong, dirijennya, iya. Pak. Semua Pak ada di situ, Pak. Yang maksudnya yang Yang dirijennya gitu. dirijennya. SDM silah tidak Kementerian jadi. SDM kan, yang lainnya kan Kalau- imam makmum Iya, misalnya. kalau saya mungkin lebih cenderung BIG barangkali ya. Oh, BIG. Karena Badan Informasi Geospasial itu yang bertanggung jawab di pemetaan. Pak. Oh iya. Pemetaan darat, laut, nantinya akan ada di Kan BIG. BIG kan juga di bawah koordinasi Bappenas kan. Betul. Kan lebih gampang Lebih gitu. gampang itu. Karena terus terang kalau sampai sekarang masih begini-begini aja nggak akan ada jalan. Tidak maju itu, tidak akan ada start, go gitu loh. Nah, ini yang harus kita bangun dulu adalah batimetri. Kedepannya segala sektor yang berkaitan dengan sektornya masing-masing yang berkaitan dengan batimetri, dengan kelautan akan hidup, Pak. Karena sudah ada peta batimetri ini. Batimetri ini sudah ada. Misalnya tol laut yang dari pertama kali dicanangkan sampai sekarang masih belum jalan misalnya kan. Nah, itu dengan adanya batimetri kita akan dengan mudah.
knowledge yang lain misalnya untuk oceanografi, putaran-putaran gyre besar, itu akan terjawab Pak semua. Teknologi multi beam ataupun itu akan mendukung ya dalam pemetaan batimeter. Walaupun memang sekarang sudah ada yang namanya BATNAS itu, tapi kan itu masih dalam hitungan yang model ya, bukan yang real. Nah, real batimetri inilah harus ke lapangan Pak, harus survei. Ini waktunya kan tinggal 6 tahun ini Pak. Bagaimana? Apakah ada kekhawatiran dari Pak Dr. Iyung ini? 6 tahun itu apa cukup itu Pak? Ya kalau memang misalnya kita dibagi-bagi per area misalnya. Sudah ada kebijakan langsung pas gitu ya? Kebijakan sudah oke, street lagi. Street bahasa Sunda itu ya. Street mulai gitu loh. Street main gitu kan. Nah, katakanlah 2025 lah. Ya. Pemerintah baru men-treat gitu loh. Ayo main yuk, Januari mulai kita main. Wah, selesai tuh Pak kita. Saya orang Indonesia kan mau belajar aja tingkat semalam belajar, baru ujian gitu kan. Nah ini ujian dan 2030 ya kita harus kerjain. Gitu. Jadi apa yang Pak Iyung sampaikan ini mudah-mudahan nanti didengar oleh para pengambil kebijakan ya. Bahwa amin. kita betul-betul serius, ahli sudah siap. Tinggal butuh kebijakan yang memihak ini. Dan anggaran juga nggak besar. Betul. Kalau anggaran instansi itu digabung-gabung misalnya gampang kok. Gampang Yang penting kita punya peta batimetri nasional ya. Yang bisa dipakai oleh semua sektor. Betul. Nah itu tadi yang Pak Iyung sampaikan tadi seperti itu. Jadi ada dengan adanya riset atau survei kan bisa kita lakukan sustainable ya. Keberlanjutan itu seperti itu. Dan ini akan menambah edit value kan negara. Saya pernah dengar dulu Pak Yusuf itu punya penelitian di daerah Simelu ya. Bahwa di situ potensi migasnya itu melebihi Kuwait. Iya kan, negara Kuwait. Ya. Tapi itu kan Arab betul. Iya. Tapi itu kan butuh dieksplorasi Pak. Butuh. Itu Pak Iyung bisa tahu potensinya besar sekali Indonesia itu dari mana Pak? Dari analisis atau hipotesis atau kan dulu pernah turun di kedalaman 3.000 meter kan? Iya, saya nyelam Singkai Jepang kalau itu. Tentang Aceh waktu itu kita hanya melihat bagaimana reservoir yang kita interpretasi sebagai reservoirnya itu adalah karbonat build up ya di situ. Ada memang karbonat build up-nya banyak di situ. Cuman kan belum tentu itu diisi oleh minyak ya. Karena itu adalah bisa aja ada air, misalnya ada gas dan sebagainya. Kita belum tahu, tapi potensi wadahnya itu memang besar sekali, tapi tidak menjadi satu kesatuan. Itu terpisah-pisah, terblok-blok dari beberapa karbonat build up yang ada di sekitar Pulau Simelu ya, Simelu Basin situ. Nah sampai sekarang memang belum ada lagi riset ke arah sana, tapi saya mendengar ada satu perusahaan minyak yang sudah membeli blok situ. Oh gitu. Sudah dibeli. Berarti ada potensi kenapa dibeli di situ kan? Iya, karena memang sudah terjual ya. Sudah ada yang melakukan riset ke arah itu. Bahkan mungkin tahun ini sudah mau running seismiknya itu yang 3D itu di situ. Itu perusahaan dari mana? Amerika? Orang kita. Orang kita juga ya? Orang Australia kalau nggak salah. Australia. Nah, tadi terkait masalah apa tadi Pak? Lupa Pak. Setelah maksudnya menyelam tadi ya. Iya. Bapak kan pernah ini kan potensinya kan. Nyelam tadi itu saya melihat ada waktu itu memang pasca riset cooperation dengan BGR. BGR ya. BGR. BGR gitu ya. BGR. Jerman ya. Jerman. Iya. Nah, BGR ini Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoff. Ya, gitu ya. BGR itu adalah dulu kerjasama dengan BPPT. Saya sebagai co-chief scientist di situ. Turut juga ke lapangan bersama Pak Sidik waktu itu ya. Sidik Mulyono, Sidik Dr. Sidik Mulyono. Ya, ikut sama Pak Agus Lesanpura dari sana tuh. Riset di selatan Jawa, itu tepatnya di daerah Sukabumi Selatan lah, 60 km dari Sukabumi. Itu kita menemukan adanya fan atau metan venting. Metan. Gas lagi berarti. Gas hidrat. Keluar tuh ke permukaan dasar laut. Nah, di situ adanya koloni yang
mengkonsum bakteri pemakan gas hidrat. Oh, itu menarik sekali itu. Itu Menarik, riset iya. itu. Bakteri terkait bakteri. Nah, kembali lagi itu knowledge, Pak. Itu pengetahuan yang betul-betul nggak ada tempat lain tuh yang shipping keluar itu gas hidrat. Dimakan oleh living form yang hidup di situ memakan bakteri-bakteri. Dan ada rantai makanan di situ yang jelas. Ada bakteri, ada plankton, ada ikan-ikan kecil hidup sehingga akan ada koloni yang kehidupan yang besar sekali. Nah, itu adalah dalam kondisi yang ekstrim di mana tekanan sangat tinggi. Di situ tidak ada lampu, tidak ada cahaya, Gelap ya. gelap lagi. Ya, poek kalau bahasa Sundanya ya. Yang berikutnya lagi adalah tekanan tinggi, tidak ada cahaya, suhu dingin. Tapi masih ada kehidupan gitu. Nah, pada saat itu temuan itu merupakan temuan yang ingin ditindaklanjuti dengan Jamstek waktu itu. Dan saya ingin melihat lagi Jamstek karena ingin membawa Shinkai. Shinkai itu kapal selam 6.500 ya? 6.500. Kapal ini bisa menyelam sampai 6.500 meter. Nah, pada saat riset kita dengan ingin nanti membawa Shinkai, ternyata nah itu kembali lagi dengan menggunakan multi beam, memetakan batimetri, dan pada akhirnya ini ada satu temuan yang spektakuler pada situ. Tadinya kan mau meneliti gas hidrat tuh di bawah itu. Setelah ada temuan batimetri di awal itu adalah adanya Ya naik gitu ya. cenderung indikasi Sumatera Fault menerus ke selatan Jawa Barat. Oh, Nah, ini luar biasa ini luar biasa. Saya diskusi dengan chief scientist itu waktu itu adalah Sosang dari Jamstek. Sosang, ini adalah temuan yang breakthrough ini dalam geologi, saya bilang tuh. Kalau kita memetakan terusan patahan Sumatera yang ditemukan saat ini kita di lapangan di laut ini. Dia bilang yang benar. Ini adalah indikasi Sumatera Fault yang menurut publikasi itu berhenti di Selat Sunda. Nah, kita menemukan nih ada satu indikasi yang terus. Wih. Jadi gimana ini kalau kita robah aja, Sosang, saya bilang tuh. Forget it dulu, lupakan itu yang namanya gas hidrat. Selesaikan dulu ini ya, ada temuan Sumatera Fault. Walah. Boleh-boleh nih, cuman kan ada kendala. Waktu itu tujuan OR kita, operational research kita, operational plan ke Kemhan, itu kan berubah. izinnya harus berubah. Iya. Alhamdulillah kan kita punya SO di kapal itu. Setuju, dua. Diskusi dengan SO laporan ke Ditwilhan menyetujui, oke, kita robah. Jadi kita petakan batimetri tadi itu sampai ke Palung Jawa sana, dan Sumatera Fault ditemukanlah indikasi itu. Nah, kurang lebih dari data ini kita ajukan ke Jamstek proposal bahwa ayo kita sama-sama melihat benar nggak itu Sumatera Fault itu ada dengan menggunakan kapal selam gitu loh. Karena kapal selam Jamstek itu Shinkai 6.500 itu hanya ada satu di dunia yang bisa sampai nyelam Sampai 6 kilo 6.505 meter itu. Nah, alhamdulillah 2 tahun kemudian di tahun 2002 disetujui dan terjadilah riset dengan menggunakan kapal selam Shinkai itu, dan alhamdulillah pada tahun 2002 bulan Oktober itu kita bersama Jerman BGR tadi itu BGR, Jamstek, dan kita BBBT. Waktu itu presidennya Ibu Megawati ya. Bu Megawati, Iya, saya Bu ingat dia datang, beliau datang. Ya, itu kita di Priuk ya, beliau datang dan melepas kita ya, pakai jaket segala macam ya kita, dan alhamdulillah Sumatera Fault itu terindikasi ketemu gitu loh. Ada ya, dari 14 penyelaman itu kita bisa mengidentifikasi bagian dari Sumatera Fault yang kita temukan di dalam image batimetri, terbukti ada di situ, dan alhamdulillah saya yang melihat itu gitu loh di Dan di sesuai bawah. hipotesa S3 doktor itu ya. Nah, alhamdulillah pada saat Langsung itu lulus dengan cum laude. waktu itu saya masih kandidat doktor itu. Iya. Salah satu pengujinya adalah Dokter Taira. Bukan
Kimu Yang ikut kan? ikut Iya. nyelam juga dia. Ikut nyelam juga. Alhamdulillah pada saat saya sidang dokter itu dia sudah mengakui oke. Alhamdulillah lulus Kan gitu. langsung membuktikan hipotesa itu kan, bahwa dia betul, menerus gitu. Iya, terus dan itulah oleh-oleh yang betul-betul buat saya, karena mungkin saya menjadi oceanaut pertama ya yang Oceanaut, ya. menyelam ke dalam laut dalam seperti itu pada tahun 2002. Saya ingat itu 15 Oktober. Jadi pada saat itu laut cerah sekali, gelombang juga aman, turunnya juga dengan enak, dan alhamdulillah kehidupan yang tadi ditemukan di dalam riset dengan BGR tadi itu, saya langsung melihat di bawah dengan mata saya sendiri, Pak. Iya, jadi ini Subhanallah. betul-betul apa yang dilalui Pak Dr. Yusuf Rahman ini luar biasa sekali ya. Ya, alhamdulillah, Dan ini saya Pak, ya. pikir bisa memberikan semangat kepada kaum muda ya, milenial, Iya. bahwa betapa hebatnya seorang Dr. Yusuf Rahman ya, bisa turun di kedalaman sekian kilo Iya. untuk membuktikan Betul. bahwa patahan Sumatera itu menerus. Menerus. Kan Dan- begitu seperti ya, itu. ya. Dan itu potensinya luar biasa ya tadi ya, gas hidrat, potensi migas. Betul. Dan semua itu masih harus dieksplorasi kan. Ya, Dan yang paling pertama adalah kita menyelesaikan peta batimetri nasional. batimetri dulu, Pak. Kalau itu sudah selesai semuanya bisa dilakukan, rantainya ada. Ya. Bisa Dan- ke segala sektor. Segala sektor, dan saya Bisa pikir diakomodasi. mungkin ini kalau kita bahas ini bisa 1 semester nggak cukup, Pak. Karena Iya. sakit laut dalam ini bukan laut Banyak sekali. dangkal. Banyak sekali. Iya kan? Iya. Dan saya pikir Pak Yung ini salah satu contoh periset ulung ya. Panutan teladan yang meluangkan waktunya untuk melakukan riset betul-betul ya, Ya, dengan alhamdulillah. turun ke dasar laut segala macam. Itu risikonya besar kan. Wah, Dan ini- waktu sebelum turun itu Bapak sudah berwasiat ya waktu itu ya. Siapa tahu saya tidak kembali lagi gitu kan. Kayak ini kan bahaya sekali gitu. Bahaya, karena waktu itu tuh sebelum kita turun itu diajarkan dulu, Pak, di Jamstek itu. Jadi misalnya kapal selam itu akan membuang pemberat. Oh iya. Pemberat itu harus dibuang pada saat kapal selam itu mencapai 50 meter sebelum ke dasar laut. Karena pemberat inilah akan mengganggu observasi di dalam. Jadi harus dibuang. Nah, dibuang itu kurang lebih 600 kilogram besi. Harus dibuang tuh. Karena dari total 1,2 ton besi pemberat, dibuang separohnya agar kapal selam bisa berobservasi. Nah, pertanyaannya Yusuf Sang, kalau besi ini tidak bisa lepas dari kapal Bagaimana? selam, kamu cuma punya waktu 5 hari di dalam laut, di dasar laut. Nah, ini berani nggak kamu seperti itu? Saya pikir kenapa tidak berani? Ini yang sudah 700 sekian kali nyelam, artinya sudah safe lah kapal selam itu ya. Nggak apa-apa, saya bilang. Yang kedua, kamu harus bisa mengoperate kapal selam ini kalau pilot dan co-pilotnya kolaps. Jadi ajarin dulu itu, Pak. Diajarin semua ya. Oh iya, bagaimana mengoperate kapal itu supaya kalau ada apa-apa terjadi, saya bisa memainkan sendiri gitu loh. Nah, oke, kalau enggak saya tidak ada asuransi itu. Tidak ada apa-apa. Oh, Oke. tidak ada asuransi waktu itu. Nggak ada, Pak. Wih, Jamstek tidak sangat berani untuk NKRI kan NKRI, ini. Pak itu. Iya. Dan artinya hal-hal seperti itu ya harus kita pikirkan. Bahkan saya masih terngiang-ngiang juga tuh. Waktu itu anak saya masih berumur berapa tahun, masih kecil tuh. Namanya Ayah nomor 2. Papa jangan nyelam, nanti mati katanya. Ya Allah, saya bilang tuh kedengaran tuh. Itu tuh. Pada saat saya mau turun, Iya, kedengaran juga tuh. Lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, turun. Alhamdulillah. Itu semuanya terjawab dengan diperlihatkannya Sumatra Fault terusan dengan jelas sekali ya di depan mata saya, dengan kapal selam yang begitu indah. Filmnya juga masih ada itu, kalau memang mau nanti dipublikasikan, ada. Nah, itulah kurang lebih. Dan Jadi untuk generasi muda, Pak, harapan untuk generasi muda bagaimana nih? Bisa ditambahkan sedikit. Kan banyak yang kuliah masih muda ini ya, jago-jago, tapi semangatnya itu kan perlu ya tadi itu diisi dengan apa Kita- yang Pak Yu lakukan. terus terang
di Indonesia ini masih banyak ya paradigma yang belum kita jawab, terutama laut-laut dalam ini. Laut dalam ini menyimpan misteri yang begitu banyak, yang betul-betul belum kita eksplor, belum kita temukan, dan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan permasalahan-permasalahan yang ada, yang belum kita temukan. Sudah ada sebetulnya, Allah sudah menskenariokan. Tinggal kita berusaha. Ada apa lagi nih yang belum kita temukan gitu loh. Contohnya lah misalnya ya Pak Sadli, kita melihat laut dalam itu gas hidrat lah misalnya. Gas hidrat ini dunia juga belum mengkonsumsi. Karena masih sulit untuk bisa kita eksploitasi. Gas hidrat itu adalah dalam bentuk es. Dalam bentuk es. Dalam bentuk es di bawah sedimen, laut dalam. Jadi syarat terbentuknya gas hidrat itu harus ada tekanan tinggi, suhu rendah. Nah di dunia ini gas hidrat hanya ada di 2 tempat. Pertama adalah di daerah permafrost, daerah kutub-kutub yang berat dan dingin oleh bebannya es. Yang kedua adanya di laut dalam karena beban dari tekanan pressure dari kolom air. Dan itu hanya ada di laut dalam. Di Indonesia itu banyak sekali laut dalam kan kita. Nah kita sudah bisa menemukan gas hidrat ini dari profil seismik ya, profil seismik multi channel di bawah. Kita sudah bisa menemukan di mana kurang lebih adanya gas hidrat yang terjebak di dalam sedimen-sedimen laut dalam. Dan itu sangat-sangat unik gas hidrat itu. Dia bisa memotong struktur ya, karena memang itu adalah daerah keseimbangan gas hidratnya yang ada di situ. P dan T-nya ada grafiknya ya, karena memang di situ syarat terjadinya gas hidrat ada di dalam P dan T tertentu. Sehingga kalau gas hidrat ini ada di sini katakan ya, ada satu tektonik yang merubah kondisi ini. Katakan dia terangkat misalnya. Kalau ada dinamis, dinamis terangkat, ini gas hidrat ini akan pindah. Tidak di situ lagi dia. Dia akan pindah ke tempat yang baru, jangan sesuai dengan P dan T-nya. Sehingga dalam satu saat terdapat 2 line gas hidrat di dalam satu seismik, itu adalah terjadi pada saat dia migrasi, pindah gitu loh, untuk mencari ke daerah seimbangan baru. Yang hebatnya lagi gas hidrat ini bisa terisi lagi, kalaupun kita angkat, ya selama ada source-nya, gitu. Dia bisa mengisi lagi. Ya, jadi katakanlah barangkali bisa sebagai renewable energy di masa akan datang. Ya. Dan potensi ini di Indonesia cukup banyak. Ya, saya mengidentifikasi di satu daerah tempat di selatan Jawa Barat, Selat Sunda, dan Sumatera Selatan. Itu saya menganalogikan dengan kaskadiasi di Amerika. Itu dalam 1 meter kubik gas hidrat itu kurang mengandung 800 kubik ya gas hidrat. Oleh karena itu sesuai dengan volume dan luas area yang ada di selatan Jawa Barat, Selat Sunda, dan Sumatera Selatan itu, saya memperkirakan kurang lebih gas hidrat yang di situ adanya sekarang 600 TCF, Pak. Jadi kurang lebih ada 600 triliun kubik feet. Ya, jadi bayangkan konsumsi gas Indonesia per tahun itu cuma 1 triliun. Jadi kita masih punya cadangan untuk 600 tahun ke depan. Iya, betul. Kalaupun demikian nanti energi atau gas hidrat sudah bisa dimanfaatkan oleh dunia ini. Iya Pak Yon, terima kasih sekali. Ini betul-betul pengetahuan yang sangat luar biasa. Advance teknologi memang, tapi Indonesia dengan 2/3-nya laut, kita harus eksplorasi ya. Eksplorasi, dan ini mudah-mudahan para pengambil keputusan ya, kebijakan yang bisa menindaklanjuti, karena ini temuan anak bangsa ya. Iya. Pak Yusuf Surahman sebagai salah satu penemu dan banyak lagi yang lain bisa berkontribusi Pak. Mungkin itu saja dulu Pak ya, karena ini panjang kalau mau dibahas. Dan nanti episode... Satu lagi boleh nggak saya nambahin sedikit? Silakan. Saya tuh ingin punya yam steak ya Pak Sadli. Yam steak. Apa itu? Yam steak. Yam steak apa itu Pak? Indonesia kayak jam steaknya Jepang lah. Iya. Saya lupa apa singkatannya. Japan. Kalau jam steak kan Japan Advanced Marine Science and Technology. Science and Technology. Iya. Nah itu I-nya Indonesia. Indonesia. Gitu. Memang kita belum punya. Belum punya Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya
pisah-pisah di Pisah-pisah, masing-masing kan? di masing-masing kelembagaan. Oceanography Center ada di LIPI, Iya, ada di ini gitu kan. iya, Ini iya. satu gitu ya. Satu Saya aja pikir itu. negara sebesar Indonesia ini 2/3-nya laut itu memang harus ada itu Pak, satu kementerian itu. Iya, satu Badan kementerian. yang bertanggung jawab ya. Ya, Nah mudah-mudahan di kepemimpinan baru ini bisa terbentuk iya. itu. Mudah-mudahan ini didengar. Mensinergikan jadi satu gitu Iya. ya. Dan setelah kalau kementerian ini adalah nanti sifatnya nasional, barangkali Iya. nanti dijabarkan ada beberapa tiap daerah mempunyai yamstek yang bertanggung jawab untuk mewakili daerah-daerahnya masing-masing. Wah, Karena, ini betul-betul. karena berbeda-beda ini kondisi alam kita ini berbeda-beda, tidak sama. Barat berbeda, tengah juga berbeda, timur apalagi gitu. Nah ini harus dikuasai oleh beberapa bagian ya untuk bisa mengurusi masalah bagaimana eksploitasi dan pemetaan laut-laut dalam dengan pokoknya laut kita oleh 3 daerah yang dihimpun oleh Yamstek tadi. Iya, terima kasih Pak Yu. Ide Betul, Yamstek terima ini kasih. sangat bagus sekali ya. Ya. Mudah-mudahan dalam pemerintahan yang berikutnya ini bisa dipertimbangkan gitu ya. Amin. Karena Mudah-mudahan. negara kita kan 2/3 laut ya, dan Ya. potensi laut dalam itu digambarkan Pak Yun tadi luar biasa ya. Luar biasa Bisa sekali. mengalahkan Arab gitu ya. Potensi migas segala macam. Kita mesti punya ya. Ya. Jadi Yamstek namanya itu ya. Yamstek, ya. Ya mungkin gitu Pak Yun, terima kasih Baik, banyak ini terima kasih. para pemirsa podcast Bicara IPTEK kali ini sudah mengangkat tema yang advance ya. Ya, Untuk amin. kemajuan bangsa ke depannya, dan mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti. Demikian saja, lebih dan kurangnya mohon maaf saya tidak bisa menyimpulkan. Mudah-mudahan partisipasi dari para pemirsa kami sangat harapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Salih.